Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang laporan buku, tugas kuliah atau paper dan kamus. Yang A, laporan buku. Laporan buku terdiri dari pengertian, tujuan, dan fungsi. Pengertian laporan buku atau resensi laporan buku adalah laporan yang menjelaskan tentang baik atau buruknya sebuah buku, namun tidak bersifat menghakimi seperti kritik. Dan tujuan untuk mengetahui pengertian dari laporan buku, untuk mengetahui kritik karakteristik laporan buku, dan untuk mengetahui jenis-jenis laporan buku dan jenjang pendidikan. Dan yang fungsi memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Lanjut, manfaat untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut. Kerangka atau format terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetak, kota terbit, tebal buku, harga buku, dan ERSINO dan ISBN. Lanjut, yang B, tugas kuliah atau paper. Tugas kuliah atau paper terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat. Pengertian paper merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Dan tujuan menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas dan menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter, kebangsaan, dan bervisi global untuk mengetahui kebutuhan lokal, nasional, dan internasional. Mendedikasikan seluruh usaha atau pengembangan, penalaran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat. Lanjut ke fungsi. Fungsi alat pengukur atau mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap suatu topik yang ditulis. Menunjukkan bagaimana mahasiswa menyusun kerangka berpikir dan argumen. Manfaatnya adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Lanjut, kerangka atau format. Kerangka atau format terdiri dari judul dan nama penulis, abstrak, pendahuluan, penelitian terkait, meteorologi, percobaan dan hasil, dan pemecahan, dan 8 referensi. Lanjut ke yang C, kamus. Sama juga dengan yang tadi, terdiri dari pengertian, tujuan, dan fungsi dan manfaat. Pengertian dari kamus adalah buku yang memuat istilah atau kosakata. Di dalamnya dijelaskan makna, penggunaan atau terjemahan dari kata yang dimaksud. Dan tujuan, fungsi dan tata bahasa, ejaan buku atau penulis huruf kapital atau huruf miring, kata, rasa, lambang, bilangan, dan tanda baca. Kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Diksi, kalimat efektif, paragraf, penalaran, perencanaan halaman,
konvensi, naskah, dan penyuntingan dan resensi. Lanjut fungsinya. Fungsi kamus menurut Dr. Hamid Sadiq KBB itu ada 5. Yang satu, menemukan makna sebuah kata. Yang kedua, menetapkan pelafalan dan cara pengucapan. Yang ketiga, menetapkan ejaan. Yang keempat, menelusuri asal-usul sebuah kata. Yang kelima, membedakan antara kata yang tak lazim dan tak terpakai, serta menjelaskan kata-kata yang murni dan serapan. Dan manfaatnya menambahkan dan mengembangkan perbedaharaan kata. Yang kedua, merangsang 4 kemampuan utama bahasa Indonesia dan asing. Yang ketiga, membantu Anda dalam menulis. Lanjut, kerangka atau format. Itu ada 7. Yang pertama, menggunakan bentuk kerangka standar. Yang kedua, menggunakan under atau diurus secara konsisten dan tidak mengombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka. Yang ketiga, menggunakan penomoran secara konsisten atau angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi huruf dan angka Arab. Yang keempat, setiap judul bab diberi nomor serta konsisten. Yang kelima, setiap subbab diberi nomor secara konsisten. Dan yang keenam, setiap detail unsur subbab diberikan nomor secara konsisten. Yang ketujuh, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. Dan sekian dari kelompok 1. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini ada yang belum paham atau yang ingin bertanya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Agustinus Setiawan dari kelompok 2. Di sini saya menanyakan di bagian kerangka. Pada bagian kerangka terdapat di poin 5 yaitu metodologi. Saya ingin menanyakan metodologi itu yaitu kerangka dan formatnya seperti apa. Sekian dan terima kasih. Yang ditanyakan Aldo adalah yang nomor 5, metodologi. Metodologi itu adalah kerangka dan formatnya seperti apa. Wah, ngekat lo Jo. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan teman kita yaitu Aldo tentang metodologi. Metodologi adalah sebuah faktor yang baik. Harus ada ulasan tentang metodologi seperti apa dan kegunaan dalam pembuatan karya ilmiah. Biasanya dijelaskan dengan gambar atau gambaran sebagai tujuan untuk mempermudah pemahaman para pembaca dan memahami isi paper. Dari itu ada yang gimana dengan Aldo, udah paham?